Ya katanya sih ada firasat bahwa di Rembul ada tempat yang sangat istimewa yang katanya harus diberi jimat. Waktu itu katanya dihitung itu ada 9. Ada 9. 9 apa itu? Ada hitungan-hitungan 9, pokoknya ketemunya 9, maka harga barang tersebut itu harus 9 juta. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur TV Al-Waha, dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini saya bersama dengan Kiai Haji Ahmad Zaini. Nopo? Zaini Rohman, mohon maaf, mboten hafal namanya, ngertinya hanya Kiai Zaini. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Asrama Pendidikan Islam Al-Inayah, Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sedulur TV Al-Waha. Beliau ini barusan kita bertemu dalam sebuah acara hotmail Jami'ud Durus. Hotmail Jami'ud Durus ya. Menjelang bulan suci Ramadan di akhir pelajaran. Mudah-mudahan seluruh santri yang telah mengikuti acara ini diberikan barokah, manfaat ilmunya dunia akhirat. Dalam kesempatan ini saya ingin berbincang dengan beliau Kiai Zaini. Beliau memiliki sebuah pengalaman yang istimewa terkait dengan adanya Habib-Habib di Indonesia yang banyak merugikan warga Nusantara, pribumi Nusantara. Kiai Nun Sewu. Tadi jenengan cerita bahwa jenengan punya pengalaman tentang didatangi seorang Habib yang kemudian memaksa jenengan untuk mengeluarkan uang begitu banyak. Boleh diceritakan, Kiai? Ya awalnya itu katanya melihat menara dari jauh, terus wah ini harus diberi kenangan dari kiswah makam Rasulullah. Jadi si Habib itu datang pertama kali atau sudah biasa datang ke sini, Kiai? Pertama kali. Pertama kali. Berapa orang itu? 5 orang Habib, rombongan itu. Mereka berbahasa Indonesia, Jawa atau Arab, Kiai? Yang satu itu mengaku kelahiran Madinah. Kelahiran Madinah. Namanya boleh ingat? Nggak mau ditanya waktu gitu. Oh, berarti nggak menyebutkan namanya. Jenengan juga nggak tanya gitu? Nggak tanya. Cuman yang 2 katanya masih warga Tegal. Warga Tegal. Tidak saya sebutkan karena ya menjaga muruah. Ya, boleh nggak apa-apa. Dari ke-5 orang Habib itu, mereka berarti semuanya pertama kali datang ke sini? Pertama. Ketika biasanya kan mereka datang itu akan memberikan informasi, saya datang ke sini, termasuk kepada saya, mereka biasanya ceritanya ngimpi dulu. Kepada jenengan ceritanya gimana, Kiai? Ya katanya sih ada firasat bahwa di Rembul ada tempat yang sangat istimewa yang katanya harus diberi jimat. Waktu itu katanya dihitung itu ada 9. Ada 9. 9 apa itu? Ada hitungan-hitungan 9, pokoknya ketemunya 9, maka harga barang tersebut itu harus 9 juta. Barangnya seperti apa itu barangnya? Ya. Itu barangnya. Ini barangnya Sedulur TV Al-Waha. Wah, ada kotaknya. Ya ada kotaknya, baunya cukup harum. Masih sekarang masih harum. Tapi sudah apek ya. Ada tulisannya. Tulisannya di sini ada kain kiswah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Nah, ada tulisannya. Kebetulan Gus ada sertifikatnya, Gus. Ada sertifikatnya. Saya nggak tahu asli apa bukannya ini. Ini ada sertifikatnya.
Dinar Islamic Museum dikeluarkan oleh kerajaan Saudi Arabia. The Dinar Islamic Museum, dari Museum Dinar Islamic. Ada stempelnya. Ini sertifikatnya seperti ini, sedulur. Ini dari Habib. Keterangannya menyebutkan bahwa ini adalah Certificate of Providence. Masya Allah. Tetapi saya yakin sertifikat ini adalah sertifikat dibikin sendiri. Karena untuk kop suratnya itu tidak ada logo yang menjelaskan hal tersebut. Negara pun nggak ada. Gitu. Ya. Nun sewu, terus bagaimana ketika jenengan diberi itu, alasan mereka memberikan ini seperti apa? Kiswah Rasulullah, ini sedulur tipe wah, kita lihat. Kiswah Rasulullah katanya ini. Kiswah Rasulullah ini. Kiswah Rasulullah. Ini dikasih harga berapa, Kiai? 9 juta, jenengan kasih juga 9 juta. Saya tawar, nah, mulai dari 2 juta sampai 3 juta terus mau saya kasih, kalau mau saya tawar nggak boleh, kalau saya ada uang hanya 1 juta, tetap nggak mau. Nggak mau. Terus? Ya bahasa Jawanya itu muatani terus, mengancam terus, Mengancam, menyempatani, ya. Mensumpahi, menyempatani, menyumpahi. Sumpahnya seperti apa, Kiai? Menyumpahinya itu. Mengancam. Sampean kalau untuk ini pondoknya bubar. Nah, udah Diancam pondoknya bubar. Wah, udah. Ya. Itu kejadian tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? Pas waktu itu saya sedang mengerjakan menara Masjid Gunung Jati. Sekitar Masih baru ya? 3 tahun yang lalu ya. Berarti menjelang tesis Kiai Imad muncul ya? Betul. Iya. Sekitar Dua-dua. Berarti diancam dengan ancaman kalau tidak mau beli ini pondoknya bakal hancur, bubar. Terus ketika diancam jenengan punya perasaan gimana? Takut atau khawatir? Enggak. Wong saya itu terus terang setiap ada Habib tetap saya hormati. Ya. Walaupun saya kasih uang bensin, biasa kan bawa minyak, bawa sarung, ya seperti biasanya lah. Nah, saya yang sudah banyak minyak, saya tunjukkan minyaknya. Saya sudah banyak sarung, saya tunjukkan sarung. Ini buat bensin aja. Itu sudah biasa. Siapapun tetap saya hormati. Cuman kali itu kok bawa barang yang harganya harus sekian. Saya merasa gimana itu, karena dipaksa, diancam. Terpaksa saya waktu itu pinjam uang pondok, uang saya anak-anak. Pinjam 3 juta. Saya kan punya uang 3 juta. Total 6 juta. 6 juta. Setelah dikasihkan 6 juta itu mereka bilang apa aja? Ya matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Kayak gitu aja. Pulang gitu kan. Terus pulang terus foto bersama sama santri. Berarti masih ada fotonya sekarang? Mungkin waktu itu di video di santri ya, tapi nggak tahu ya. Hilang ya mungkin. Ya. Tapi kemudian setelah mereka pergi, Kiai, apa yang jenengan lakukan dengan benda ini? Nggak ada. Dijadikan jimat untuk membesarkan pondok pesantren? Nggak ada. Jujur dalam hati saya Habib, mau saya bergaul dengan Habib biasa. Iya. Habib Mopok, Habib almarhum, Habib Soleh biasa. Iya. Soleh SBY. Biasa. Itu beliau mantan muhibinnya Habib Soleh, biasa diajak dawir itu benar. Tinggal benda sebesar ini yang kalau kita beli di toko itu palingnya 5.000 lah. Ya, 5.000. Ya 5.000 terus disablon. Ya. Disablon lah, model sablonnya 25.000 lah. Jadi kita 30.000 ini. Ini dijual ke Kiai Pribumi sebesar 6 juta dulu tidak. Luar biasa. Betapa luar biasanya mereka melakukan penjajahan spiritual. Ya Allah. Ini kebetulan lagi banyak tamu. Ya makan. Ya monggo. Ya. Kemudian nih Kiai,
Nah, setelah jenengan dapat ini, kemudian kan tidak lama kemudian ada tesis Kiai Imad. Ada tesis Kiai Imad. Jenengan kemudian gimana? Langsung kepikiran ini atau berusaha mencoba menelaah apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin? Langsung kemudian menyesal, saya beli ini 6 juta, ternyata mereka bukan Habib. Apa tetap mempertahankan, saya dapat dari Habib ini? Enggak. Kalau saya ada keyakinan, ya otomatis sebagai jimat betulan, tapi kan enggak tersentuh sama sekali. Cuma karena dipaksakannya itu. Tidak diopen, harus digeletakin mawon. Iya. Nyatanya Sawangan. Sampai Sawangan ya. Sampai Sawangan, saudara. Sampai Sawangan ini. Artinya ini kemudian diletakkan begitu saja sebagai benda yang tidak terhormat. Diletakkannya ini saya ini kayaknya di kolong amben ini. Iya guys, di longan bahasa Inggrisnya gitu. Sampai lumutan kayak begini. Artinya Kiai pada saat menerima benda ini tidak dianggap ini sebagai kiswah Rasulullah. Hanya mereka mengatakan dengan nun sewu karena dibungkus dengan sebuah benda yang berukir semacam ini, kain kiswah makam Rasulullah, gambarnya seperti ini dulur. Ini luar biasa. Dan kejadian ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dengan dalih sebagai keturunan Nabi, mereka kemudian memaksa orang-orang kiai pribumi siapapun berusaha untuk dirampas keuangannya sedulur TV Al-Waha. Nah, mudah-mudahan dengan kisah dari kiai kita ini menjadikan kita semuanya sadar sedulur TV Al-Waha. Ada pesan barangkali jenengan kepada seluruh warga pribumi Nusantara atas kejadian yang jenengan alami. Karena saya yakin ini bukan hanya kepada jenengan saja, karena banyak orang yang dibeginikan sama seperti jenengan. Monggo. Ya kesannya gimana ya? Alhamdulillah sekarang kan habaib bisa dikatakan untuk wilayah Rembul sendiri kata-kata udah nggak ada, udah nggak berani. Ya mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali. Gitu. Kalau sejak itu udah nggak pernah ada lagi sudah aman dari dawir. Aman. Sejak adanya Kiai Imaduddin menjadi aman dari dawir. Alhamdulillah, kita harus berterima kasih kepada beliau Kiai Imaduddin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Sedulur TV Al-Waha, ini adalah kiswah palsu yang mereka bikin sendiri dan dianggap sebagai kiswah Rasulullah, penutup makam Rasulullah, dijual seharga 6 juta, dipaksakan kepada Kiai Bumi Nusantara, pengasuh pondok pesantren Al-Inayah Desa Rembul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, pernah menjadi korban dawir kiswah Rasulullah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk selama-lamanya, karena alhamdulillah sampai hari ini beliau sudah aman dari dawir para habib. Demikian obrolan saya dengan Kiai saya ini. Mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semuanya. Amin. Saya Bahrul Ulum bersama seluruh yang hadir di sini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini kiswah Rasulullah diapain ini? Bawa. Barangkali ketemu sama Rasulullah. Bawa untuk bukti. Oh, pertemuan kan ya bukti. Mau diapain ini? Jimat. Mau dikembalikan lagi kalau ada